Oke, selamat pagi jemaat sekalian. Gimana? Hal yang paling gembira itu apa? Yesus mengasihi kita, betul nggak? Hal yang paling gembira. Tidak ada lagi yang lebih indah dari itu. Siapapun yang sayang kita, ya, siapapun yang sayang kita tidak sehebat Yesus sayang kita, betul nggak? Ya, siapapun yang sayang kita tidak sehebat Yesus sayang kita. Tidak ada duanya. Mari kita baca Alkitab kita di Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Kita akan membaca dari ayat 11 sampai 16. Bertumbuh dalam jemaat. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oke, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami semua, Tuhan. Tuhan, kami bahagia karena Engkau mengasihi kami. Tidak ada yang lebih membahagiakan kami lagi dari itu, Tuhan. Karena segala yang ada di muka bumi ini pasti akan lenyap. Dan orang yang tidak di dalam kasih-Mu, Tuhan, yang menolak kasih-Mu, betapa malapetaka akan menimpa mereka, Tuhan. Karena mereka tidak mau dikasihi oleh Allah yang penuh kasih. Tapi Tuhan, kami sungguh bersyukur, Tuhan. Kami dikasihi Engkau dan kami tahu Engkau mengasihi kami. Dan terlebih lagi ketika kami pun mau mengasihi Engkau, Tuhan. Oh Tuhan, maka sungguh ada kasih mengasihi di antara Tuhan dan kami, Tuhan, dan semua jemaat saling mengasihi, bertumbuh di dalam kasih, ya Tuhan. Puji hormat kami naikkan padamu. Pimpinlah kami, Tuhan, supaya kami lebih faham di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari perikop Alkitab yang barusan kita baca, sebenarnya kita dikasih tahu dua hal yang sangat-sangat penting saja. Yang pertama, bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan memerlukan gereja untuk bertumbuh, memerlukan jemaat untuk bertumbuh. Pertama-tama tentu didahului dulu dengan keselamatan. Didahului dulu berpindah dari berjalan mengarah kepada kebinasaan menjadi berpindah kepada berjalan mengarah kepada kehidupan. Nah, yang pertama-tama ini yaitu berpindah dulu. Berpindah. Untuk supaya orang bisa berpindah arah dari kesesatan kepada kehidupan,
Nah, ini adalah pemberitaan Injil keluar. Pemberitaan Injil keluar. Tentu Injil yang benar saja yang bisa menyelamatkan orang. Injil yang salah hanya mengiming-iming orang, tetapi mau makan nggak dapat gitu. Ya, saya suka nonton Animal Planet kadang-kadang. Banyak orang kasih makan buaya hanya mau nonton, jadi daging ayamnya digantung gitu, jadi dia loncat ditarik lagi nggak dapat gitu, ya kan? Dia buayanya loncat ditarik lagi. Waduh, untung buayanya nggak dendam dan marah gitu ya. Ya, Anda bisa bayangkan, ya, udah tangkep gitu dinaikin lagi nggak dapat berkali-kali gitu ya. Sabar juga buayanya akhirnya dapat juga misalnya gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pemberitaan Injil seolah-olah pemberitaan Injil yang salah seolah-olah menyelamatkan, tetapi itu sangat bahaya. Orang diputer-puter, ya. Bahkan sampai sudah tua sekali gitu, rambut pun sudah putih. Ditanya hal yang sangat simpel saja, Bapak kalau kita mati sama-sama sekarang, apakah pasti masuk surga? Wah, dia masih ketakutan. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini korban diiming-iming tapi nggak dapat gitu. Kamu bisa bayangkan, ya, betapa kasihan, ya, mengerikannya. Tetapi pemberitaan Injil yang benar menyelamatkan orang. Pemberitaan Injil yang benar bahwa manusia memang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tidak bisa. Kalau manusia bisa menyelamatkan dirinya dengan berbuat baik, dengan perbuatan, maka Yesus Kristus tidak perlu datang dan disalibkan di atas kayu salib. Mengapa Yesus perlu datang disalibkan di atas kayu salib? Jawabannya adalah karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan berbuat baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi di sekolah minggu Pak Siahan tanya mengenai pernyataan-pernyataan di dalam surat Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Oh betul, tetapi tidak berarti lalu kita diselamatkan oleh perbuatan. Kita tetap diselamatkan oleh iman. Tetapi iman yang benar, ya, iman yang benar itu pasti diikuti dengan perbuatan. Iman yang benar gitu. Jadi kita diselamatkan oleh iman yang benar, bukan iman yang palsu, saudara. Bukan iman-imanan gitu, ya, tapi iman yang benar. Karena iman yang benar menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan iman itu. Di dalam surat Filipi Rasul Paulus bilang, ya, hendaklah hidupmu sepadanan dengan Injil, berpadanan dengan Injil, berpadanan, sepasang gitu, ya, berpadangan, gitu. Ya, itulah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Injil yang menyelamatkan itu apa? Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baik dan sebagainya. Mengapa? Karena tidak perlu banyak-banyak dosa. Satu saja dosa, manusia tidak mungkin bisa masuk surga. Ya toh? Tidak mungkin bisa masuk surga. Anda bisa bayangkan, kalau masuk surga itu mengandalkan perbuatan kita yang baik, banyak orang akan masuk ke neraka gara-gara mungkin kena serangan jantung, empot-empotan, lalu didorong perawatnya masuk ke dalam ruangan dan rumah sakit nggak datar, mungkin kejeluk, aduh perawat kamu ini bagaimana? Gara-gara marah dikit gitu dia masuk ke neraka gitu. Saudara bisa bayangkan, ya? No, ya tidak. Kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Iman apa? Percaya bahwa apa? Percaya bahwa saya tidak bisa masuk surga. Ini dulu harus diaminkan. Ini dulu harus diaminkan. Tidak bisa masuk surga dengan usaha dan perbuatan diri saya. Berarti sekarang saya harus percaya apa yang bisa menyelamatkan saya? Percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus, mengapa percaya Yesus bisa masuk surga? Karena Yesus Kristus datang dihukumkan untuk menggantikan saya di atas kayu salib. Jadi saya digantikan oleh Yesus, dihukumkan di atas kayu salib. Dan dengan demikian saya tidak usah dihukumkan lagi. Saya tidak akan dihukumkan lagi. Saya masuk surga mengandalkan kesucian Yesus Kristus. Mengandalkan kesucian Yesus Kristus. Jadi saya masuk surga karena Yesus memberikan kekudusannya kepada saya. Dan dia ambil dosa saya.
dihukumkan di atas kayu salib. Ini yang luar biasa indah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya saya mendapatkan kepastian masuk surga. Ini indah sekali. Nah, saya harap semua yang ada di sini sudah mendapatkan itu. Simple kok. Simple sekali. Lebih simple dari teks amnesti, jelas. Betul nggak? Simple sekali ya. Ini yang ribut-ribut sekarang ini. Kalau itu masih mau pergi ke kantor pajak segala macam, ini apa? Hanya merendahkan hati dan berkata bahwa saya orang berdosa Tuhan yang tidak mungkin bisa masuk surga. Dan saya mengaminkan engkau dihukumkan menggantikan saya. Ya, saya mengaminkan engkau dihukumkan menggantikan saya. Terima kasih Tuhan untuk kekudusan yang kau berikan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih untuk posisi anak Allah yang engkau mau saya. Engkau berikan kepada saya. Engkau tukarkan. Engkau ambil posisi saya yang anak iblis. Dan sekarang saya jadi anak Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saya mau hidup bagimu. Hidup bagi Tuhan. Masih bisa jatuh dalam dosa? Mungkin. Ya, mungkin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau ditanya orang, masih bisa jatuh dalam dosa? Sekarang di medsos ribut-ribut. Orang Kristen mestinya tidak berdosa lagi. Mereka tidak tahu definisi dosa itu apa sebenarnya. Mereka pikir dosa itu merampok bank, gitu. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, the essence of sins, ya, hakikat dari dosa itu adalah mengasihi diri sendiri. Tahu nggak itu? Ya. Siapakah di dunia ini yang tidak mengasihi dirinya sendiri sekalipun sudah diselamatkan? Ya nggak? Kalau tidak, ya udah dapat gaji berdiri di tepi jalan gitu, bagiin orang lain, betul nggak? Siapakah yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Karena semua dosa itu bermuara di situ dan berakhir di situ, yaitu mengasihi diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Ya, ada mahasiswa satu mobil dengan saya. Pak, kalau tabrak lampu merah dosa nggak? Ya saya bilang sebenarnya dosa. Loh, kenapa bisa dosa gitu? Saya bilang itu hak orang lain, dia lagi hijau, dia yang jalan gitu. Betul nggak? Dia yang jalan sekarang, kita nih merah. Jadi hak dia dan kita ambil gitu loh. Ya kalau nggak ketabrak, betul nggak? Ya, lewat. Tapi sebenarnya hak dia, hak dari orang sebelah sana yang jalan. Tapi kita ambil untuk jadi milik kita. Ya. Tiap-tiap hari kita masih berdosa, betul nggak? Amin, saudara. Tiap-tiap hari kita masih berdosa. Ya memang sih kita tidak pergi ngerampok bang gitu loh. Ya. Tetapi tiap-tiap hari kita masih berdosa. Ya, mungkin bukan dosa pergi culik orang dan lain sebagainya. Tapi kita tiap-tiap hari masih berdosa di dalam daging ini. Saudara, oleh sebab itulah, puji syukur kepada Tuhan. Tuhan bukan menebus dosa saya satu-satu gitu loh. Satu-satu. Terus nanti malam mau tidur saya ngaku dosa habis, gitu. Bukan. Kalau begitu, kalau sisa satu saja yang tidak diakui, yuk habis masuk ke neraka. Bukan begitu. Saudara, saya tahu Yesus sudah menanggung semua dosa saya di atas kayu salib. Dan sekarang saya komit mau hidup baginya. Saya berusaha keras, berjuang supaya saya bisa hidup bagi Yesus Kristus. Dan kalau saya salah, yang saya sadar, kesadaran saya mengakunya kepada Tuhan yang mengasihi saya tahu. Dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Itu yang namanya hidup membangun karakter yang kudus. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan setiap diri kita yang sudah diselamatkan ini, sudah diselamatkan. Tuhan mau kita berkumpul untuk menjadi jemaat. Berkumpul menjadi jemaat. Wow, seberapa pentingkah berkumpul menjadi jemaat ini? Saya katakan sangat penting. Sangat penting. Kalau hanya karena hujan saja orang tidak datang, saya pikir orang-orang Kristen abad 1, 2, 3 lebih punya alasan yang jauh lebih masuk akal. Karena apa? Bukan hujan, tapi kepalanya gitu. Akan copot, betul nggak? Kalau tertangkap dia bisa habis, kepalanya bisa copot. Tetapi toh mereka masih mengusahakan untuk datang. Toh mereka berkumpul, walaupun berkumpulnya bukan seperti kita sekarang ini. Wah enak ya toh, AC kurang dingin, beli genset kita. Ya enggak? Dan lain sebagainya. Mereka mesti cari gua mana kira-kira yang orang tidak datangin, ya toh. Di hutan mana kira-kira yang lebih lebat,
dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pada zaman itu mereka tidak nyanyi, saudara, kalau nyanyi mah kedengeran gitu. Baru abad yang ke-17 lah ya para ini gereja baptis itu nyanyi. Waktu nyanyi saja lebih banyak jemaatnya tidak setuju. Kurang lebih 6 tahun berjalan waktu di mana yang nyanyi di dalam, yang tidak nyanyi keluar, berdiri di luar, nggak setuju nyanyi. Lama-lama 6 tahun loh, saudara. Ya begitu. Lama-lama kemudian baru nyanyi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya membaca sejarah, saya bilang, oh hebat sekali. Tapi mereka berkumpul. Kalau tidak nyanyi bikin apa sampai ke gereja? Gitu nggak? Oh ya, cuma buka Alkitab. Ya, buka Alkitab, mempelajari Alkitab. Mempelajari dan mempelajari. Mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa? Karena firman Tuhan inilah yang membuat kita bertumbuh. Firman Tuhan inilah yang membuat kita bertumbuh. Saya katakan, Tuhan mau ada jemaat di muka bumi ini. Karena apa? Karena setelah kita diselamatkan, setelah kita berpindah dari menuju ke neraka menjadi menuju ke sorga, Tuhan mau dalam sisa hidup kita di muka bumi ini, kita makin mengenal Dia, mengenal Dia. Oh, mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Kata Rasul Paulus, wah padahal Rasul Paulus sudah ketemu Yesus, lihat Dia langsung dalam kemuliaannya segala macam, dan dibawa ke Firdaus, ya, langit tingkat 3. Waduh, pakai tingkat lagi. Banyak orang menafsirkan ini langit tingkat-tingkat ini gimana? Ya toh, zaman itu belum ada yang namanya stratosfer, ionosfer, segalanya belum ada gitu. Saudara, tingkat 3 itu apa? Banyak penafsir, saya pikir itu yang benar, ya toh, bahwa tingkat 1 itu adalah atmosfer kita yang menyelubungi bumi. Dan tingkat 2 itu adalah luar angkasa. Nah, tingkat 3 itulah sorga di sana, saudara. Jadi sorga itu lebih dari galaksi, ya, di luar sana, gitu, ya, di luar sana. Tingkat 3, saudara. Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, Paulus sudah dibawa ke sana, sudah ketemu Tuhan Yesus. Masih omongnya apa? Yang kuinginkan ialah mengenal Dia dan mengenal Dia lagi. Lebih dalam dan lebih dalam. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya tak kenal maka tak sayang, betul nggak? Ya, makanya mengapa orang Kristen kurang mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena kurang mengenalnya. Karena mengenalnya salah juga, ya toh. Mengenalnya cuma liatin fotonya yang rambut gondrong itu. Itu salah, saudara. Ya, itu salah, saudara. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah punya rambut macam begitu. Ya, itu pemain band yang di Amerika gitu. Ya, temennya Mick Jagger gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak punya rambut macam begitu, saudara. Mengenal Yesus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itulah yang Tuhan mau. Kalau Anda banyak mengenal Dia, membaca firman-Nya, mengerti apa yang Dia inginkan, yang Dia maksudkan semuanya, maka pasti akan makin mengasihi Tuhan dengan benar, saudara. Mengasihi Tuhan dengan benar. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dari manakah pengenalan, dari manakah pertumbuhan itu datangnya? Ya, dari jemaat. Dari berjemaat ini. Dari berjemaat. Karena di dalam berjemaatlah kita belajar. Dari berjemaatlah kita belajar. Kita katanya di sini bertumbuh apa? Sampai kita mencapai satu kesatuan iman. Sampai mencapai kesatuan iman. Oh, saudara, ya, saya pikir Anda pasti tahu bahwa kita berasal dari berbagai iman, betul nggak? Berasal dari berbagai iman. Mungkin ada yang di sini mantan Buddha, ya, Buddhisme, ya, mantan Hinduisme, ya, mantan menyembah pekong, gitu ya nggak? mantan menyembah batu dan lain sebagainya, mantan dari agama lain, kan imannya beda, gitu loh. Bahkan gereja lain yang imannya beda lagi, gitu ya, nggak? Imannya beda. Gereja lain sih, gitu, ya, percaya Yesus tapi imannya beda. Lalu, ya toh, kita bersatu di dalam satu jemaat di sini, bersatu di dalam satu jemaat, belajar untuk mencapai apa katanya? Kesatuan iman. Ya, satu iman. Ya toh. Jangan banyak-banyak, satu saja. Satu iman. Satu iman dalam apa? Ya, satu iman dalam hal baptisan, satu iman tentang jalan keselamatan, satu iman dalam segala hal. Karena kita berkumpul menjadi satu tubuh.
Jadi kalau yang belum sempat jadi satu, ya dikasih tahu gitu. Harus dilepaskan itu, harus dibuang itu, dan supaya menjadi satu sebenarnya. Menjadi satu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini grafis sudah berjalan 21 tahun. Waktu awal-awal, ini semuanya mantan. Ya kan? Mantan dari gereja lain. Wah, Anda nggak tahu berapa sulitnya pada waktu itu saya mengajarkan tentang gereja yang benar, baptis independen yang benar. Karena mantan-mantan ini dari Injili, dari Protestan. Mereka semua masih mau pakai itu. Saya bilang, no, tinggalkan itu. Ya toh. Yang salah. Sekarang kita menjadi kesatuan iman. Jadi disatukan gitu iman. Pandangan disatukan gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tahu kita di sini kan memang tadi saya sudah bilang banyak mantannya. Ya, banyak mantan. Oleh sebab itu kita ada sekolah minggu yang di ruangan di sini yang tanya jawab. Mengapa tahu enggak? Karena saya mau Anda semuanya, apalagi yang rambut sudah mulai putih, ya, 30 tahun di gereja yang begitu. Ya. Tiba-tiba jadi jemaat di sini. Pikirannya separuh masih di sana gitu. Itu gereja yang dulu, salah itu. Lalu salah, sekarang diperbaiki dan supaya kita memiliki kesatuan iman. Kesatuan iman. Bertumbuh di sini, bertumbuh. Ya, bertumbuh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini diadakan lagi. Bertumbuh untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Dewasa penuh. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bicara soal orang Kristen dewasa. Wah, orang Kristen dewasa itu tidak baper-baper gitu. Ini saya baru kenal istilah baper. Ini agak sedikit terkenal kata ini gara-gara satu peserta seminar itu kira-kira duduk di posisi Pak Athat di situ. Wah, saya ini sedang baper katanya. Dia tanya katanya tuh. Saya baper apa ya? Oh, katanya bawa perasaan ya gitu ya katanya. Wah, ini rupanya itu. Wah, tahu nggak apa? Dia betul-betul baper katanya. Dia bilang hari itu kemarin seminar itu membuat dia sekolah teologi jadi agak sedikit terganggu karena rencananya mau jadi pendeta katanya. Tiba-tiba kok sekarang perempuan tidak boleh jadi pendeta katanya. Jadi dia baper katanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya orang Kristen dewasa, orang dewasa itu tidak cepat-cepat baper. Tidak cepat-cepat itu, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, begini. Ya. Dulu-dulu saya sering khotbah ini, belakangan agak kurang. Padahal di gereja itu regenerasi. Khotbah yang dulu-dulu itu masih diulangi lagi, karena sekarang orang baru gitu kan. Nah, saudara tahu ya, orang Kristen dewasa itu begini, harus begini. Tidak gampang tersinggung, ya. Tidak gampang tersinggung, ya, disinggung. Dan juga ya, tidak gampang menyinggung orang. Memang ini sulit ya. Sulit, ini sesuatu yang sulit. Lebih gampang diomongkan daripada dilaksanakan, betul nggak? Lebih gampang diomongkan daripada dilaksanakan. Ya kadang kita hidup di dunia dengan banyak orang. Ya. Kalau orang mau bawa perasaan kan kita nggak bisa, lepaskan dulu perasaan kamu ya, kita mau ngobrol gitu kan nggak bisa gitu ya. Ya nggak bisa gitu loh ya. Bagaimanapun juga dia ada perasaan gitu. Nah, tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, beginilah, mungkin bukan masalah tidak ada perasaan. Kalau tidak ada perasaan itu bukan manusia lagi, betul nggak? Gini, anak-anak sangat terpengaruh oleh perasaan gitu. Tapi orang dewasa agak ini dapat membedakannya. Kalau anak-anak ya mau dikasih permen gitu, kayak seperti tadi kasih buaya gitu, ambil lagi. Ya. Saya di mana ya satu hari? Saya sampai sama Simo, saya lihat ini orang kurang baik, orang dewasa. Dia mau kasih permen sama anak-anak itu. Ini katanya, sekali anak itu mau ambil,
permennya ditekuk ke dalam tangannya, nggak dapet gitu ya. Kemudian dia keluarin lagi, kayak pesulap gitu, tau nggak? Anak itu mau ambil, dia tekuk lagi ke dalam gitu, nggak dapet. Dia keluarin lagi, terus anaknya ambil, dia tekuk ke dalam gitu, jadi nggak dapet gitu. Nah, sebentar lagi anak itu mau nangis gitu, mau nangis gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang Kristen dewasa tidak cepat-cepat nangis, betul nggak? Tidak cepat-cepat nangis, karena tidak perasaannya beda. Karena kita sudah mantap. Kita gini, orang makin dewasa itu makin berjalan perasaannya itu di bawah pengetahuan, di bawah pengertian, di bawah logikanya. Kalau perasaannya masih di atas logikanya, wah ini bisa gawat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Anda bisa bayangkan kalau di kita satu gereja 300 orang semuanya tersinggung berat dengan gitu, betul nggak? Ya nggak? Anda bisa bayangkan gitu. Kita bisa bikin apa lagi, betul nggak? Ya kan? Kita bisa bikin apa lagi? Nggak bisa gitu loh, ya. Saudara yang saya, oleh sebab itu di sini dikatakan ya, dewasa penuh katanya, dewasa penuh. Supaya bisa mencapai dewasa penuh. Nah, bagaimana caranya mencapai dewasa penuh? Yaitu berjemaat. Berjemaat kita interaksi dengan orang, Baru kemarin kalau nggak salah, saya ngomong sama Heru ya, Bucut gitu. Saya bilang, kamu sekolah teologi? Ya katanya. Ambil berapa SKS? Nanya, 20. Tinggal di asrama? Enggak. Saya bilang semua STT di Amerika yang baptis independen, ya, kalau yang belum berkeluarga, minimum harus tinggal di asrama 2 tahun. Minimum, saya bilang. Ya. Mengapa? Oh, saya bilang begini. Ini sekolah teologi enggak seperti kedokteran, ya, hukum, ekonomi, segala macam. Harus tinggal di asrama, kenapa? Disitulah. Ya, saudara, saya baru tahu, saya nonton di Discovery, itu setiap barang yang metal, kalau supaya dia jadi licin keluarnya, itu dimasukkan ke dalam satu wadah, terus ada kecil-kecil itu keramik yang kecil-kecil. Terus itu digodok di situ. Jadi itu pemolesan yang sifatnya ini. Jadi barang itu akan dipoles oleh keramik yang kecil-kecil itu di situ tuh, kayak batu gitu ya. Dan seperti apalah ya, handle atau apa, setelah yang stainless gitu. Setelah dipoles itu dibawa keluar, mengkilap gitu. Saudara, dipoles di situ. Karena persinggungan satu dengan yang lain, itu keramik itu persinggungan dengan barang itu jadi licin dan cakep sekali, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, asrama membuat orang dewasa, ya, membuat orang mengenal satu dengan yang lain. Ya, apalagi nggak boleh pilih, saya ditaruh sekamar dengan dia. Ya. Saya selalu khotbah di chapel, saya bilang, kalau you orang Papua tidak bisa mengasihi orang Jawa, orang Nias. Kalau orang Nias you tidak bisa mengasihi orang Papua, orang Batak, nah, you tidak layak jadi hamba Tuhan. Ya, camkan baik-baik, saya bilang itu. Lebih baik keluar sekarang daripada habis-habisin waktu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di manakah itu dipoles? Ya, di asrama. Melalui persinggungan, melalui interaksi, ya, maka orang itu akan keluar jadi indah. Jadi indah. Itu untuk mahasiswa. Untuk jemaat. Jemaat, ya kita berjemaat. Berjemaat inilah kita bertemu satu dengan yang lain, saudara yang saya kasih dalam. Ketika kita bertemu dengan satu dengan yang lain di sini, kita makin mengerti. Ya toh? Kira-kira dia Kenjibun punya karakter dan dia punya style semuanya, Anda tahu nggak? Yang sudah lama-lama. Pak Irwan tahu nggak? Tahu, manggu begitu terus. Tahu persis gitu ya toh? Ya nggak? Dan juga dia Kenjibun juga tahu kira-kira Pak Irwan bagaimana ya toh? Tahu ya. Aku tahu gitu. Pasti tahu punya gitu ya nggak? Kalau nggak pernah ketemu bisa tahu nggak? Nggak mungkin bisa tahu, betul nggak? Nggak bisa tahu, gitu. Saya mengenal Seng Chuan, gitu. Mengenal, gitu. Sampai ke anaknya.
Tentu saya mengenal Pak Timotius, Pak Hasan, Pak Irwan, bukan sampai anaknya, sampai ke cucunya, misalnya gitu. Mengenal, kita mengenal. Tapi kalau Anda jarang datang, nggak berjemaat, tiba-tiba nongol, ya 4-5 bulan sekali. Saya lupa namanya bahkan, jangankan anaknya sama cucunya, gitu. Bahkan saya pikir setengah mati. Kadang-kadang saya tanya Simo, si itu siapa sih? Saya bilang namanya siapa? Simo bilang, ya jangan panggil dia lah gitu. Salam senyum-senyum aja gitu. Tapi bagaimana? Kadang-kadang ini salah sebut nama orang tuh nggak enak gitu. Ini kemanusiaan gitu loh. Saya punya dosen sudah agak tua, dia bilang kita jadi hamba Tuhan itu paling parah itu begitu dia bilang. Dia bilang ada satu ibu-ibu gitu. Namanya itu apa? Schaefer. Mrs. Schaefer, atau Mrs. Schaefer, Dia juga ingat namanya Mrs. Schaefer. Schaefer itu apa? Pen, ada nama pen namanya apa? Schaefer, dia ingat pen Schaefer. Beberapa bulan ketemu lagi dia panggilnya Mrs. Parker. Parker kan ada pen kan, karena di pikirannya tuh di pen ini namanya ada hubungan dengan pen. Jadi dia panggil dia apa? Ya, how are you doing Mrs. Parker? Katanya. Ya ampun. Dan ibu itu cemberut mukanya. Rupanya, my name Schaefer. Rupanya Schaefer dia sorry. Ternyata dia pen Schaefer, bukan pen Parker. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita mau berinteraksi dengan baik satu dengan yang lain, bertumbuh bersama-sama, saudara Anda harus sering rajin datang, Rajin datang. Sehingga apa? Nggak mungkin bisa lupa Anda karena Anda orang rajin, betul nggak? Anda datang terus bagaimana bisa lupa sih, betul nggak? Nggak mungkin. Tapi lama-lama nongol satu kali, pusing ini tuh, tempo hari udah hafal namanya gitu. Sekarang lupa lagi gitu kan? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah ya. Kita di sini katanya bertumbuh bersama-sama. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, kata kepenuhan Kristus. Sampai apa katanya? Kita tidak akan diombang-ambing lagi. Tidak akan diombang-ambing lagi oleh berbagai angin pengajaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di luar sana bertiup angin pengajaran yang dahsyat, Wah, sampai rumah roboh segala macam. Tapi kita tenang. Mengapa? Karena kita orang Kristen dewasa yang sudah mengerti kebenaran. Tidak terpengaruh oleh berbagai angin pengajaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan inginkan. Tetapi dengan teguh katanya berpegang kepada kebenaran. Berpegang teguh pada kebenaran sampai Tuhan datang. Menjadi orang Kristen yang kuat, yang teguh sampai Tuhan datang. Dan pasti ketika sangkakala berbunyi, kita akan naik ke sorga. Menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Sekalian. Pasti punya gitu. Tuhan, saya pasti terangkat. Sangkakala berbunyi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Inilah kerinduan orang Kristen. Yang bertumbuh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu tadi yang poin 1 itu. Yaitu bahwa kalau Anda sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Kamu memerlukan jemaat. Perlu untuk berkumpul bersama-sama. Berjemaat. Saya tahu. Di kota besar. Lalu lintas. Padat. Macet dan lain sebagainya. Tetapi saya katakan bahwa. Benefit yang didapatkan dari kita berjemaat. Sekalipun jarak dan lain sebagainya. Itu besar. Saya kasih tahu. Itu akan membuat kita nanti di hadapan Tuhan tersenyum atas hal itu. Dan kita bahagia atas hal itu, saudara. Ada banyak harga yang kita bayar untuk berjemaat, saudara. Dan kita bisa berkumpul bersama-sama. Satu dengan yang lain dengan baik. Nah, saudara yang saya kasih dalam poin kedua. Poin kedua di sini. Justru yang tadi kita baca paling awal atas. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Diberikan kepada jemaat supaya jemaat bisa bertumbuh. Supaya jemaat imannya bisa kuat, supaya jemaat imannya satu, supaya jadi dewasa. Gitu. Maka Tuhan memberikan
Pertama-tama disebut rasul-rasul, nabi-nabi. Oke, rasul-rasul dan nabi-nabi itu sudah menyelesaikan tugasnya apa? Mereka lah yang telah menuliskan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan sudah beres, sudah settle. Iman kita semuanya nanti berdiri di atas ini. Semua iman kita berdiri di atas tulisan para rasul dan para nabi. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya banyak memberikan penjelasan mengenai mengapa Alkitab satu-satunya firman Tuhan ini sangat perlu. Sangat perlu. Oh, kalau tidak ada Alkitab di tangan kita, hari ini kita kayak perdukunan, gitu. Perdukunan itu tidak pakai Alkitab, tidak ada kitab apapun, betul nggak? Ya, perdukunan itu banyak tuh pakai apa? Ini bawang merah, ya kan? Bawang merah dikunyah-kunyah, wah, sampai itu. Anda bayangkan, gitu. Udah lihat dukunnya punya gigi, dan 2 bulan nggak disikat punya, gitu. Wah, kita bilang, no, ya. Kekristenan tidak begitu, saudara. Kekristenan tidak begitu. Kekristenan didasarkan pada apa yang sudah tertulis dengan baik di sini. Sudah dituliskan di sini. Oh, bukan cuma sekedar dituliskan. Kalau dituliskan, kalau tidak ditutup, kalau tidak ditutup sesudah kitab Wahyu, pasti ada banyak kitab yang lain, betul nggak? Dan saking banyaknya kita nggak sanggup bawa ke gereja, perlu bawa orang untuk gotong. Betul nggak? Saking banyaknya. Entah itu kitab Benny Hinn, kitab Pariyaji, kitab apa siapa lagi, semuanya nanti sesudah kitab Wahyu. Ampun, nanti bagaimana? Gimana cara bacanya kalau begitu banyak kitab itu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah maka Tuhan tutup sampai di kitab Wahyu, dan Tuhan bilang tidak ada yang boleh tambahkan lagi. Tuhan akan tambahkan malapetaka. Tidak boleh kurangin. Tuhan akan kurangkan bagiannya dari kitab kehidupan. Tidak boleh tambah dan tidak boleh kurang. Disegel sebenarnya, disegel. Inilah dia. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjalan atas ini. Inilah tulisan rasul dan nabi. Tulisan rasul dan nabi. Dan kemudian Tuhan bukan hanya memberikan rasul dan nabi yang sudah menuliskan ini. Tuhan memberikan apa kepada jemaat? Pemberitaan Injil. Pemberita Injil. Pemberita Injil. Penginjil, saudara. Penginjil. Wow. Saudara, kita ini banyak penginjil. Karena pemberitaan Injil inilah, maka sekarang Anda tahu, GBA seluruh Indonesia sekitar 40 jemaat sekarang ini. Dalam waktu 21 tahun. Kurang lebih 40 jemaat. Kita berharap ya, 10 tahun ke depan, pelipat gandanya akan lebih hebat lagi, saudara. Lebih hebat lagi. Itu adalah kerja penginjil yang menginjil. Nah, menginjil, memenangkan jiwa, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil yang benar supaya orang diselamatkan. Orang diselamatkan supaya orang berpindah dari menuju kepada kebinasaan menjadi menuju kepada kehidupan. Menuju ke sorga. Berpindah. Tetapi bukan cuma penginjil. Tuhan memberikan di sini gembala-gembala. Gembala-gembala, bukan pendeta, gembala. Gembala-gembala. Untuk apa? Menggembalakan jemaat. Menggembalakan jemaat. Oh, jemaat kok digembalakan? Ya, domba-domba Tuhan digembalakan. Digembalakan. Selain ada gembala juga di sini disebut apa? Guru-guru. Guru. Jadi rasul dan nabi sudah selesai tugasnya. Sudah berupa buku di tangan kita. Sekarang yang bertugas adalah penginjil, gembala, dan guru. Di dalam kisah para rasul kita dapatkan keterangan diaken. 4 macam ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Wah, penginjil menginjil. Kemudian orang yang diselamatkan perlu berkumpul. Membentuk jemaat. Maka perlu gembala. Dan kemudian mengajar, perlu diajar. Diajar supaya apa? Ya, diajar supaya makin mengerti, makin mengenal Tuhan. Ya, makin dipimpin oleh pemahaman daripada perasaan dan lain sebagainya. Makin dewasa di dalam Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Penggembalaan.
mengajar. Biasanya menggembalakan termasuk juga mengajar dan menginjil. Ya. Di mana jemaat kalau masih kecil, ya gembala merangkap penginjil dan juga pengajar, guru gitu. Mesti semuanya merangkap di situ. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah di mana sebuah jemaat. Jemaat di sini, akhirnya Tuhan katakan bahwa sebenarnya mengapa itu diberikan. Tadi yang saya sampaikan itu, supaya mencapai kesatuan iman, supaya mencapai kedewasaan penuh, supaya tidak terombang-ambing oleh angin pengajaran dan sebagainya, adalah melalui pengajaran. Pengajaran berarti didapatkan dari yang mengajar. Gembala, guru, penginjil. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda bisa bayangkan betapa pentingnya. Mereka inilah orang yang men-set up sebuah gereja. Apakah gereja itu kemudian berjalan menuju kepada jalan yang salah atau menuju kepada jalan yang benar? Pertama-tama pemberitaan Injil. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau tidak ada gembala, tidak ada jemaat, tidak ada yang menginjil, tidak ada yang menggembalakan, tidak ada jadi guru, semua orang jemaat biasa, kita tidak tahu itu akan berjalan kemana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda bisa bayangkan dengan satu rombongan domba tanpa ada gembala, jalan, ada yang ke arah sana, ada yang ke arah sana, ada yang ke arah, ada yang ke belakang, ada yang ke belakang sini gitu. Itu ya semuanya akan jadi kambing liar. Semuanya akan jadi kambing liar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi kalau ada disatukan, ada gembala, maka barulah bisa ada arah jalannya kemana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Arahnya sebuah gereja tidak bisa tidak ditentukan oleh yang menggembalakan, yang berkhotbah, yang mengajar. Oleh sebab itu, di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3, Anda perhatikan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Semuanya disebut apa? Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiataria. Sebenarnya dalam bahasa Yunaninya itu, angelos, itu bisa diterjemahkan malaikat, tapi bisa diterjemahkan dengan pembawa berita, penyampai berita. Penyampai berita di Efesus itu siapa? Ya yang berkhotbah tiap minggu di situ, gitu loh. Malaikat kayak yang berkhotbah. Gimana cara tulis surat kepada malaikat, saudara? Alamatnya di mana? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena apa? Jemaat, domba Tuhan dipimpin bukan seperti domba yang makan rumput itu dipimpin dengan tongkat, dengan suara aduh, katanya ya dombanya ikut gitu. Tapi jemaat dipimpin dengan apa? Dipimpin dengan pengajaran, dipimpin dengan khotbah, dipimpin dengan penyampaian firman Tuhan. Itulah pemimpinan. Supaya gereja itu mengarah kemana? Apa yang dikerjakan? Pengajarannya seperti apa? Dan lain sebagainya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Komponen gembala adalah yang terutama di dalam sebuah jemaat. Walaupun memang jemaat penting. Saya selalu berkata bahwa dua inilah yang membentuk jemaat. Ada orang yang diselamatkan, ya beberapa orang sudah cukup, dan ada yang menggembalakan. Kalau salah satunya tidak ada, ini enggak jemaat. Enggak jemaat. Kalau tidak ada orang yang diselamatkan, cuman dia sendiri, gembala dibilang. Ini belum gembala. Enggak ada yang digembalakan. Ini nelayan gitu. Tetapi kalau ada beberapa orang yang sudah diselamatkan, tidak ada orang gembala. Ini apa? Oh, ini kambing liar. Oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kepada jemaat di Depok, pada waktu pandiangan sama Bobby datang sama saya, diaken, Pak Suhento, apakah kita mesti cepat punya gembala? Oh, saya bilang harus secepatnya, nggak boleh lama-lama. Harus cepat ya Pak, harus cepat, saya bilang. Lama-lama itu bukan jemaat lagi. Ya akhirnya mereka cepat-cepat masih dapatkan gembala. Oh, hari ini mereka pindah tempat baru. Mulai hari ini. Sama dengan sekarang di Cengkareng, Petra. Ya, mereka tanya sama saya, apakah harus cepat punya gembala? Oh, harus cepat, saya bilang.
Oh enggak ada gembala, ini bukan jemaat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena penting, karena dialah yang megang kendali gitu. Ke arah mana gereja itu berjalan, domba itu ke arah mana. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semuanya nanti akan tersusun dengan baik. Pengajaran dari gembala itulah yang akan mendewasakan jemaat. Itulah yang akan membuat jemaat menjadi satu iman. Itulah yang akan membuat jemaat menjadi jemaat yang bertumbuh ke arah Yesus Kristus katanya. Semua itu dari pengajaran. Dari pengajaran. Oleh sebab itulah mengapa ada banyak gereja yang dimana gembalanya sebenarnya tidak pintar mengajar dan tidak memiliki pengajaran yang mantap, yang bagus, dan dia hanya membuat jemaatnya bertahan dengan besuk sana, besuk sini. Kalau beberapa minggu tidak datang, maka didatangin di rumahnya, ditongkrongin. Sehingga apa? Minggu kita datang nih ke gereja. Kenapa? Nggak enak nanti Pak Gembala datang lagi. Oh ya datang deh, datang lagi. Datang nongolin setor mukanya, nanti 3 minggu lagi nggak datang. 3 minggu lagi nggak datang. Nah gembalanya datang lagi besukin, kenapa lama nggak datang? Sudah 3 minggu. Iya Pak, ya ada sibuk ini, sibuk itu lah. gitu. Oh nih minggu keempat, datang nanti nggak enak nggak datang loh, nggak enak nanti nggak datang gitu. Saudara yang saya kasih dalam, ini bukan jemaat yang dewasa. Dia tidak sadar bahwa dia perlu berkumpul sebagai jemaat. Dan bisa jadi bukan cuma tidak dewasa, bisa jadi belum diselamatkan sebenarnya. Nah mengapa belum diselamatkan kita bertanya? Masalahnya pada pengajaran firman Tuhan. Masalahnya ada pada itu. Ada pengajaran firman Tuhan yang selama ini hanya devosional, kasih semangat-semangat dan lain sebagainya. Tidak Injil yang benar, menyebabkan tidak lahir baru. Tidak lahir baru, tidak ada rasa ingin berjemaat. Ya. Malah kebalik rasanya. Kan saya penting kan, lihat aja. Gitu. Kalau saya 3 minggu saya mau lihat, tidak datang ke gereja. Gembala cari saya atau tidak? Saya mau lihat. Gembala cari saya tidak. Kalau tidak cari, berarti tidak perhatikan saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak, saya pernah dulu ketemu jemaat yang macam begitu. Ya, saya tunggu, saya mau sampai beberapa minggu. Bukan cuma nggak cari dia, saya lupa, gitu, betul nggak? Namanya juga Mrs. Schaefer jadi Mrs. Parker, jadi waduh, gitu. Ketukar, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang bisa jadi begitu, saudara. Ya toh? Nah, siapa yang rugi besar? Dia sebenarnya belum menyadari bahwa dia memerlukan jemaat amat sangat untuk berkumpul supaya apa? Supaya imannya tetap bertumbuh stabil, bahkan bukan cuma stabil, sebenarnya dia harus makin bertumbuh, makin mantap sebenarnya gitu. Makin mantap. Inilah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang memimpin, orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan, ayat 11 katanya. Ini pemberian Tuhan kepada jemaat. Pemberian Tuhan kepada jemaat. Nah, orang-orang inilah sebenarnya yang menyampaikan firman Tuhan, yang berkhotbah, yang mengajar kepada jemaat. Supaya apa? Supaya jemaat bertumbuh. Pemahamannya, kasihnya kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan bisa bertumbuh karena pengenalan yang baik kepada Tuhan. Makin hari makin bertambah. Makin bertambah. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena kita sering berkumpul, karena kita bertemu terus, karena kerajinan kita di dalam bersekutu, berkumpul, kita mengenal satu dengan yang lain amat sangat. Saudara yang saya kasih dalam, ketika kita mengenal satu dengan yang lain amat sangat, saudara, maka tentu pasti ada saling mengasihi yang baik satu dengan yang lain. Saling mengenal yang baik akan timbul jadi saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi sebenarnya saudara, persoalan makin berkurang. Betul nggak jemaat sekalian? Ketika kita saling mengasihi, persoalan berkurang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Gembala mengasihi jemaat, jemaat mengasihi gembala. Makanya saya sering tanya siapa berdoa untuk saya gitu. Ya, jemaat juga mengasihi jemaat. Wah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Coba Anda bisa bayangkan. Saya mengasihi jemaat. Kalau saya tidak mengasihi jemaat gitu, saya pikir untuk apa ya? Cari duit aja gitu, betul nggak? Saya sampai hari ini
jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Di dalam hati saya masih ada satu titik hutang besar saya kepada orang Hong Kong dan di Cina di sana. Mengapa? Karena tahun 95 mereka meminta saya amat sangat. Dan saya pernah menolak mereka. Dan saya bilang saya harus pulang ke Indonesia. Sehingga sampai hari ini saudara, di titik hati saya yang sangat dalam, saya merasa saya hutang besar sama mereka. Ya, sangat besar. Karena mereka minta amat sangat saya tinggal di Hong Kong untuk menggembalakan, untuk melayani mereka. Tapi waktu itu saya bilang tidak bisa, saya harus pulang ke Indonesia. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saya tidak mengasihi jemaat di Indonesia, mengasihi saudara, bukan hanya mengasihi jemaat Grace, saya kasih tahu, mengasihi sampai yang seluruh Indonesia. Oh saudara, saya dan Simu baru pulang dari seminar di Surabaya. Kita membantu Aris untuk menyelesaikan persoalan di sana. Semuanya. Ya, penginjil Hamlek telepon dari Manado. Ada persoalan, bukan hanya masalah tempat kebaktiannya akan jatuh tempo Desember, tidak akan dipinjamkan lagi. Tetapi ada kesalahpahaman satu jemaat dengan yang lain. Jemaat hanya enggak sampai 10 orang. Coba kalau 2 keluarga bentrok, bisa hilang separuh. Ya, Anda bisa bayangkan ya. Ya kan? Kalau jemaatnya banyak, ini jemaatnya sedikit, 2 keluarga. Kalau bentrok kan bisa jadi separuh hilang. Saya berusaha dengan telepon menyelesaikan persoalan mereka. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begini jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Sekarang begini, kalau jemaat tidak mengasihi saya sebagai gembala, saya pikir Anda tidak bisa mengasihi jemaat yang lain. Anda nangkap nggak? Anda nangkap nggak gitu? Kalau jemaat tidak mengasihi saya gitu, Anda mustahil bisa mengasihi jemaat yang lain, gitu. Sesama jemaat. Mengasihi dalam pengertian gini loh, saudara yang saya kasih. Mengasihi dalam pengertian seperti yang tadi saya bilang di asrama itu. Kalau orang Papua tidak bisa mengasihi orang Dayak, mengasihi orang Jawa dan orang Batak. Kalau orang Batak tidak bisa mengasihi orang Jawa, orang Papua, itu tidak bisa jadi hamba Tuhan. Bukan karena dia baik sama saya, kalau pinjam duit dia kasih, gitu, dan lain sebagainya. Bukan karena itu punya. Saudara, kalau itu semua orang bisa berteman, betul nggak? Semua orang juga bisa berteman. Kita berteman dengan orang yang baik sama kita, ya loh. Yang baik sama kita, ya. Yang saya ulang tahun ada kadonya gitu, oh pasti baik dong, betul nggak? Ya. Tetapi bukan itu, saudara. Bisakah engkau mengasihi orang, mengasihi jemaat, ya? Karena dia jemaat Tuhan, karena dia sama-sama saudara. Nah, ini yang lebih penting, saudara. Bisa nggak begitu dulu? Ini penting sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang Alkitab ajarkan, firman Tuhan. Supaya kita bertumbuh menjadi apa katanya? Menjadi sebuah tubuh dengan kepenuhan Yesus Kristus di dalamnya. Kita tidak berkata sempurna. Grafe tidak sempurna, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Justru tidak sempurna lah, maka kita masih dalam proses bertumbuh. Amin. Ya. Kalau sempurna lagi nggak usah bertumbuh lagi, betul nggak? Nggak bisa. Kita belum sempurna. Kita banyak masalah, tapi kita perlu bertumbuh dengan baik, menuju kepada kesempurnaan. Amin jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Selesai kalau melakukan penghukuman. Sebenarnya inilah titik perbedaan kekristenan dengan semua agama di muka bumi ini. Karena semua agama yang lain mengajarkan dosa diselesaikan dengan usaha manusia. Entah itu amal, entah itu berbuat baik, entah itu segala macam itu. Tapi Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Jadi dosa diselesaikan melalui penghukuman. Nah karena dosa diselesaikan dengan penghukuman, maka